kelas 10 multimedia dalam mata pelajaran pemrograman dasar. Baik, sebelum kita masuk ke pertemuan pertama pemrograman dasar saya, seperti biasa hari ini kita akan pengenalan materi dulu, apa itu pemrograman dasar, dan pengenalan KIKD, apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Jadi, tonton terus videonya sampai habis ya, biar nggak ketinggalan informasi yang ada dalam video ini. Terima kasih. Baik, seperti biasa kita harus mengenal dulu apa sih pelajaran yang akan kita pelajari ini. Sekarang kita belajar pemrograman dasar. Kita perlu tahu sebelumnya pemrograman dasar itu apa sih? Apa yang akan kita pelajari? Dan seperti biasa, buku apa yang akan kita gunakan di pembelajaran pemrograman dasar ini. Kita masuk ke poin ketiga. Kita langsung loncat ke poin ketiga aja. Apa sih buku yang kita gunakan nantinya di pemrograman dasar? Bukunya ini. Sama seperti buku lainnya, bukunya silahkan anak-anak ibu pinjam saja di perpustakaan sekolah, karena semua buku sudah disediakan di perpustakaan sekolah. Jadi nggak perlu beli buku, tinggal pinjam saja. Bisa teman-teman pakai selama 1 tahun. Jadi selama teman-teman kelas 10, teman-teman semua bisa memakai buku dari perpustakaan. Selanjutnya, apa sih itu pemrograman dasar? Pemrograman dasar ini adalah suatu materi atau suatu mata pelajaran yang akan mempelajari apa sih itu pemrograman, apa sih dasar-dasar konsep-konsep dasar pemrograman, apa sih bahasa-bahasa pemrograman, cara merancang pemrograman, semua akan kita pelajari di pemrograman dasar. Jadi pemrograman dasar ini lebih kepada mata pelajaran yang mengajarkan kita bagaimana kita merancang sebuah software, merancang sebuah perangkat lunak yang bisa digunakan oleh user. Karena namanya pemrograman dasar, di mata pelajaran kita akan belajar dasar-dasarnya. Bagaimana dari awal kita membuat konsepnya, kita mengenal bahasa pemrograman dulu, kita mengenal aplikasi apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk mengedit bahasa pemrograman. Dan juga di materi pemrograman dasar biasanya nanti kita akan menemukan nih bahasa mana yang cocok kita gunakan yang sesuai dengan selera kita. Nanti di KIKD juga saya akan jelaskan apa-apa saja yang akan kita pelajari, tapi secara gambaran besar kita akan belajar bagaimana konsep pemrograman, konsep menjadi seorang programmer secara mendasar. Kita belajar mulai dari dasarnya. Kita mengenal mulai dari awal, mulai dari bahasa pemrograman, apa itu pemrograman, kita pelajari semua dari awal di mata pelajaran pemrograman dasar. Sama seperti mata pelajaran lainnya, buku ini sudah lengkap. Jadi selain video tutorial dan video penjelasan dari saya, anak-anak ibu juga bisa membaca buku pemrograman dasar yang kita pinjam dari perpustakaan, karena saya juga menggunakan buku ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi selama 1 semester ke depan ada 7 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Tidak banyak kompetensi dasar yang harus kita tuntaskan, tapi mungkin pada setiap kompetensi dasar kita akan fokus pada praktek. Jadi selain saya membuat video penjelasan seperti ini, saya akan lebih banyak memberikan video-video yang berbau tutorial dan praktek. Karena pada dasarnya pemrograman itu harus dipraktekkan, harus kita coba baru kita tahu kita bisa apa enggak gitu. Kita masuk ke kompetensi dasar. Seperti biasa saya lihat dulu komputer saya apakah IKD-nya, biar saya nggak salah sebut gitu. Yang pertama KD 3.1, di sini kita menerapkan alur logika pemrograman komputer. Di sini nanti kita akan belajar tentang logika dan algoritma pada sebuah komputer. Seperti apa sih algoritma itu sebenarnya? Logika dalam komputer itu seperti apa sih sebenarnya akan kita pelajari di KD ini. KD selanjutnya ada memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Nah, di sini nanti kita akan mengenal lebih dalam lagi bahasa pemrograman itu ada apa aja sih? Ada berapa macam sih bahasa pemrograman? Apa sih bahasa pemrograman yang paling ngehits sekarang ini gitu. Jadi tetap kita ikut tren ya. Kita tetap harus tahu nih bahasa pemrograman mana yang sekarang lagi tren-trennya. Jadi kita juga nggak ketinggalan gitu. Selanjutnya menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. Di sini kita sudah mulai sedikit mengenal tentang alur pemrograman di KD ini. Di KD selanjutnya, KD 3.4, nanti kita belajar menerapkan
penggunaan tipe data, variabel, konstanta, dan lainnya. Di sini kita mulai belajar, gak cuma alurnya nih, kita gak cuma belajar bahasa pemrogramannya apa, jenisnya apa. Di sini kita sudah mulai mengenal tipe data, variabel, konstanta, dan alat-alat lainnya atau fitur-fitur lainnya yang harus kita pelajari untuk membuat sebuah kode pemrograman. Kode pemrograman itu biasanya kita sebut coding ya. Coding itu apa aja sih yang dibutuhkan untuk membangun sebuah coding? Nanti kita akan mulai belajar pada KD 3.4 ini. Jadi di KD 3.4 mungkin kita akan mengalami sedikit lebih berat ya dari KD 3 KD ke atas. Tapi tenang aja, kalau teman-teman serius, teman-teman niat, belajar pemrograman dasar ini sangat mudah dan sangat enjoy gitu. Selanjutnya KD 3.5 menerapkan operasi aritmatika dan logika. KD 3.6 ada menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Dan di KD terakhir kita belajar menerapkan struktur kontrol perulangan. Kenapa dari KD 3.5 dan 3.7 tidak saya jelaskan? Karena nanti akan saya jelaskan ketika masuk ke materinya. Karena di sini kalau tadi KD 3.4 berat, KD 3.5 ini sedikit lebih berat dari KD 3.4. Begitu juga KD 3.6 dan 3.7. Tapi sekali lagi, kalau kita belajarnya enjoy gitu, belajarnya menikmati, serius, kita betul-betul mendalami nih tentang pemrograman dasar, belajarnya itu juga akan enjoy. Dan sebenarnya belajar pemrograman itu adalah belajar yang sangat-sangat enjoy, karena kita banyak praktek ya. Teori itu sedikit. Biasanya kan kalau anak-anak zaman sekarang itu lebih seneng tuh belajar yang basicnya banyak praktek. Jadi mungkin walaupun berat, mungkin akan sedikit lebih enjoy gitu belajarnya. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya sudah menjelaskan tadi apa itu pemrograman dasar, apa saja yang akan kita pelajari, dan buku apa yang kita gunakan selama kita belajar pemrograman dasar 1 tahun ke depan. Seperti biasa, nanti saya akan memberikan satu tugas pretest. Tenang saja, seperti biasa juga tidak sulit soal pretestnya. Hanya untuk membuat teman-teman berusaha mengenal pemrograman dasar ini di awal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.